Sosoknya kerap dipandang menakutkan. Bicaranya pelan, tampangnya lugu dan mengemaskan, namun penerawangannya mampu membuka tabir terselubung yang tak terlihat mata orang normal. Indra keenamnya menjadi berkah, namun kerap memancing pro dan kontra. Dialah Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi, anak indigo yang fenomenal. Orang gila yang bisa dampingin Roy. Di Indonesia, menurut Memijan, kebanyakan adalah indigo schizophrenia. Karena mereka memiliki teman di dalam imajinasinya. Ya galau lah ceritanya. Terus ya udah dianya nenangin aku, dianya kayak dengerin cerita aku. Ya dia baik orangnya, terus dia jiwa sosialnya tinggi juga kan. Seperti apa hitam putih kehidupannya dan bagaimana pula jatuh bangun, tangis duka dan tawa bahagia hingga dirinya sukses menggebrak dunia paranormal di Indonesia. Inilah Untold Story, kisah Roy Kiyoshi yang tak terungkap. Paranormal, cenayang, dan peramal. Berbagai julukan itu membuat Roy Kiyoshi seperti sosok antah berantah yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Ramalannya seringkali membuat bulu kuduk bergidik. Di rumah, Roy memiliki banyak ruangan khusus untuk berinteraksi dengan dunia yang tak kelihatan. Roy Kiyoshi yang bertampang lembut justru mengejutkan banyak orang dengan berbagai sentuhan mistis yang ia ciptakan dalam rumah. Kamar ini contohnya. Dari berbagai kota di tanah air bahkan hingga ke luar negeri, Roy mengumpulkan berbagai boneka. Bagi banyak orang, boneka ini tentu hanya mainan belaka. Namun tidak untuk Roy. Inspirasi, penglihatan peristiwa yang akan terjadi kerap ia dapatkan di sini. Hasil lelang eBay, karena pemilik sebelumnya merasa terganggu dengan boneka ini. Jadi dia sering ditampakin diri. Yang di sini sih nggak ada yang scary ya, semuanya baik-baik. Selain kamar boneka, ada juga kamar meditasi khusus. Di kamar ini, Roy memajang foto Nyi Roro Kidul, tokoh legenda penguasa pantai Laut Selatan. Tiap kali memandang foto ini, Roy seperti terhisap ke dalam luasnya samudra di pantai Laut Selatan, tempat yang kerap ia kunjungi saat liburan di masa kecil dulu. Kisah ini powerful banget. Kalau di ruangan sini saya ngerasa energi udah beda loh. Baik, tapi harus hati-hati dalam berbicara. Jadi aku sering dibawa ke Pelabuhan Ratu sama papa sama mama gitu. Ya udah, jadi iya lama-lama liburannya ke Pelabuhan Ratu mulu dari kecil. Lama-lama udah gede, aku ada satu kayak koneksi batin antara beliau, Ibu Nyi Roro Kidul sama aku. Namun tidak semua kamar beraroma mistis. Di rumah ini, Roy Kiyoshi juga membangun sebuah tempat ibadah untuk menyembah Sang Pencipta. Banyak semacam patung-patung itu dipercaya. Jadi tuh aku kan kerjaannya bahaya banget kan. Ada serangan-serangan dan segala macam. 3 patung biku mirip manusia asli. Aku pesan langsung dari Thailand. Bak dua sisi mata pedang, kemampuan supranatural Roy Kiyoshi mendatangkan berkah, namun ada kalanya mengundang pro dan kontra. Bahkan gara-gara mempublikasikan penglihatannya lewat channel Robi Purba, hubungan persahabatan Roy Kiyoshi dan Ruben Onsu menjadi hancur berantakan. Inisial R yang dipakai Roy untuk menunjuk sebuah tempat usaha kuliner yang memakai pesugihan, diterjemahkan sebuah akun di dunia maya sebagai tempat usaha Ruben Onsu. Ruben berang bukan kepala. Akun tersebut dilaporkan ke polisi. Nama Roy Kiyoshi pun ikut terseret. Saya konsennya adalah ke satu account itu. Jadi saya tidak ke yang lain-lain. Bagaimana pengembangan permasalahan ini kan semua tergantung penyidik. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah melaporkan beliau. Ya, jadi saya juga tidak tahu kenapa beliau tiba-tiba preskon, kenapa beliau berstatement ini, itu. Saya juga tidak mengerti. Yang gue laporin siapa, yang preskon siapa, yang jawab siapa, psikis keganggu, lah saya ya korbannya.
Indahnya persahabatan seketika berubah menjadi permusuhan. Sedih sih. Sedihnya bukan gara-gara nama gue dicatat, hubungan gue sama Ruben. Jadi kalau misal dicatat namanya, dibully, itu kayaknya udah biasa sih. Cuma hubungan aku sama Ruben dari dulu tuh bagus. Aku minta maaf kok, maksudnya aku bukan nyebutin nama orang gitu. Dan di pikiran aku nggak ada itu sih, nggak ada pikiran Ruben, karena Ruben is the best. Bukan hanya dengan Ruben, dengan Robby Purba pun Roy Kiyoshi pernah terlibat pertikaian. Robby Purba yang menjadi partner kerjanya seketika marah dan melampiaskan kejengkelan hati di media sosial karena menganggap Roy Kiyoshi mengkhianati profesionalisme kerja. Roy lebih mementingkan terbang ke luar negeri untuk memoles penampilan. Aku sering bolak-balik ke sini, nggak pernah bosan liatin Menara Eiffel karena bagus banget. Selain jalani operasi demi dagu lancip, Roy juga tinggalkan kerja hanya untuk membuat bunny teeth demi mendapatkan gigi depan seperti gigi kelinci. Roy juga kerap pelesiran ke Paris bak selebriti dunia. Untungnya, Robby Purba pada akhirnya paham. Persahabatan itu pun terselamatkan. Paris itu kayak punya, bukan kota fashion buat Roy, tapi itu kota mistis buat dia. Karena dia tuh kayak recharging his energy di Paris. Iya, benar. Di Paris tuh ada banyak kota mistisnya di bawah tanah. Underground di Paris ternyata tuh kuburan massal. Sebagai anak indigo, tingkah laku dan gaya hidup Roy Kiyoshi memang tak mudah dipahami. Bahkan Roy sendiri pun sempat menolak kelebihan sixth sense yang ia dapat sejak dilahirkan. Lalu seperti apa berbagai fakta mencengangkan kehidupan Roy Kiyoshi sejak lahir hingga sekarang? Benarkah Roy pernah tak tidur selama 6 bulan? Kapan Roy mulai menyadari kemampuannya bisa melihat dan bertemu makhluk gaib di rumahnya? Tetap di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Umurnya baru 33 tahun. Namun layaknya seorang superstar, Roy Kiyoshi sudah meraih kejayaan dalam genggamannya. Banyak yang takjub melihat pencapaian karirnya. Tetapi tak banyak yang tahu betapa menderitanya Roy Kiyoshi yang dilahirkan sebagai seorang anak indigo. Sixth sense yang menjadi kelebihan justru menjadi beban. Kayak aku duduk di bangku kosong, kemudian belakangnya ada nenek-nenek. Aku selalu datang pagi loh, terus mojok di sana. Dan juga aku ngerasa waktu pas kakek aku meninggal, aku udah lihat peti matinya duluan. Lancar bicara sejak usianya masih 8 bulan, tak ada yang tahu Roy justru dianggap aneh hingga dijauhi teman-teman. Iya, bisa jalan. Ini belajar kayak gini. Belajar kayak gini 1 bulan langsung dia bisa jalan. Iya, sometimes aku berasa kayak prince sih di sini. Maksudnya kayak pangeran. But sometimes at the same time aku nggak bisa bebas karena status aku kan selebritis juga dan normal. Jadi aku kayak temennya cuma 1-2 biji gitu doang. Berbagai keanehan terus bermunculan. Sang bunda berkisah, saat berumur 1,5 tahun, Roy kecil pernah tak bisa tidur selama 6 bulan. Siang malam matanya melek, asik bercengkrama dengan teman-teman imajinasi yang tak kelihatan. Kecilnya sih nggak bandel, cuman sering nggak mau tidur. Sering gak mau tidur? Iya, melek terus, begadang gitu loh. Pernah 6 bulan nggak tidur siang dan nggak tidur malam. Kalau malam aku nggak bisa tidur, aku ngobrol sama mereka. Aduh uncle nggak bisa tidur nih gini. Soalnya gini loh, tiap malam tuh ada bayangan gitu loh, kayak vision. Mama punya nenek tuh paranormal Belanda. Jadi dia anuin orang-orang Belanda meramal. Mereka sebenarnya nggak berharap loh. Maksudnya anaknya bisa punya kelebihan tuh. Mereka kasihan sama aku.
Merawat dan membesarkan anak indigo jelas bukan hal mudah bagi Meilani Chandrawati dan suaminya, Hasan Anwar. Apalagi perekonomian mereka pas-pasan. Berbagai permintaan yang tak masuk akal, mau tak mau harus dipenuhi agar Roy kecil tenang. Betulnya udah dari bayi, dari kecil bayi aja saya bisa merawang orang. Padahal saya nggak ada siksaan ke situ. Cuman saya nggak ngerti, terus setelah lahir, dia umur 8 bulan udah bisa ngomong, Ma, itu di kamar mandi ada yang minta makan. Kutanya, kamar mandi nggak ada siapa-siapa, emang mau makan apa? Kasih bunga tiap hari Kamis. Saya sempat cuekin, tapi dia kalau nggak diturutin cecer terus, mana bunganya, mana bunganya, mana bunganya. Lahir dan tumbuh di antara dua dunia, Roy Kiyoshi tak ubahnya sebuah jembatan penghubung atau kurir yang dititipi pesan. Pelan tapi pasti, kekuatan itu semakin kuat ia rasakan. Tanda-tanda kejadian di masa yang akan datang kian sering tampak dalam penglihatan. Roy menyebutnya vision. Orang-orang yang memiliki kekuatan atau aura indigo interdimensional, dia memang dimungkinkan atau berpotensi bisa melihat hal-hal yang sifatnya adalah gaib, khasaf, dan lembut. Tapi dia memiliki misi di dalam hidupnya. Misalnya mungkin menyembuhkan orang kah? Atau mungkin ingin memberikan banyak warning ke publik kah? Ke negaranya, ke keluarganya, ke saudaranya, dan sebagainya. Jadi orang-orang indigo interdimensional dia selalu aktif memberikan informasi-informasi yang mungkin akurat. Ia menjadi anak yang abnormal. Kian terbenam dalam kesendirian meski tak pernah merasa sepi karena punya teman hayalan. Jadi saya merasakan dibully, dikucilkan, dan harus berdiri sendiri pada kala itu. Beruntungnya saya punya orang tua yang sangat-sangat baik dan benar-benar luar biasa, pikirannya terbuka. Jadi membebaskan saya untuk bisa menjadi diri saya sendiri. Jauh-jauh hari aku tuh udah punya penglihatan, ini bakalan seperti ini bakalan seperti ini. Aku lihat kayak artis senior wanita nih meninggal. Ternyata ada juga kan artis senior meninggal bulan ini aja udah ada Ria Irawan, ibunya. Lahir sebagai anak indigo, sebuah suratan yang tak mungkin bisa dielakkan. Alih-alih memberontak, Roy Kiyoshi justru menerima kodratnya sebagai anugerah. Lalu bagaimana Roy berinteraksi dengan dunia gaibnya? Benarkah Roy seorang paranormal? Ataukah dia seorang cenayang yang bisa melihat masa depan? Tetap di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Hidup adalah sebuah jalan peziarahan panjang penuh misteri. Roy Kiyoshi menjadi saksi. Apa yang terasa aneh dan ganjil di mata dunia sama sekali tak perlu ditangisi. Ia tak pernah meminta terlahir sebagai anak indigo. Namun keunikan yang awalnya menjadi beban, kini berubah menjadi senyum kebahagiaan. Lewat indera keenam yang ia miliki, Roy sukses mengubah perekonomian keluarga. Mobil mewah, rumah bak istana, dan berbagai tas bermerek berhasil ia dapatkan. Wah, ini tuh, aduh gila, ini banget deh. Berapa ya? Mahal banget. Gitu. Berapa? Please. Ini buat motivasi orang-orang ya nggak sih? Range-nya ya? Range-nya. Kita coba. 200 sampai 400. Mungkin 15 atau 20 lah ya, 20 tas. Enggak, papanya nggak punya usaha. Papanya itu ikut orang kerja dan gajinya juga nggak banyak gitu. Aku tuh tuang punggung keluarga. Jadi sekarang Roy yang ngasih ke kita menutupin pengeluarannya itu semua. Papanya sih dibilang gaji nggak bisa dipakai untuk dia sendiri lah gajinya ya. Waktu itu rumah kita nggak kayak gini, rumah lama, pendek dan kena banjir ya. Kala melakoni peran sebagai cenayang, Roy Kiyoshi tak ubahnya seorang pandai bijaksana yang menyihir banyak orang karena dianggap bisa menerawang masa depan. Namun kala berada di rumah,
Roy seketika kembali menjadi anak mami yang selalu bermanja-manja. Tidur bertiga bersama ayah bunda masih kerap ia jalani. Iya, tidur bareng, bertiga, ngobrol bareng di kamar bertiga sama papanya karena kakaknya udah married ya, rumah sendiri kayak gitu. Tapi nggak mungkin dia pulang aja sampai rumah sudah jam 1. Di kamar tidurnya, Roy juga punya boneka teddy bear yang selalu setia menemani. Layaknya sahabat, Roy bisa mengeluarkan uang jutaan rupiah hanya untuk membeli baju boneka miliknya. Ini lucu banget ini. Ini berapa harganya kok? Kalau boleh tahu? 700 sampai 900. Mahal banget. Nih 2 baju. Mahal. Berapa? 2 baju. 2 juta. Iya, tetap sih seperti dulu, nggak ada perubahan. Kasih sayang saya ke dia, Dedek ke saya, perhatiannya tetap nggak ada berubah. Lahir lalu bertumbuh menjadi dewasa merupakan takdir hidup manusia. Tiba saatnya bagi Roy harus mandiri dan membangun rumah tangga sendiri. Sayang, tak mudah bagi seorang anak indigo menemukan cinta sejati. Dari banyak wanita yang pernah ia temui, hanya Evelyn yang pernah membuat hatinya terbuai. Evelyn, mantan istri Aming yang kerap tampil tomboy, justru tampak anggun dalam teropong mata batin Roy. Jadi seberapakah Kak Roy serius sama Kak Evelyn? Dan seberapa dalam perasaan Kak Roy sama Kak Evelyn? Boleh dijawab? 1, 2, 3, boleh jawab sambil tetap menutup mata, tetap rileks, tetap tenang. Boleh jawab apapun. Boleh dijawab sekarang. Apa Kak Roy? Serius ya? Dalam sekali. Belum. Nanti deh no komen, aku takut salah. Baru sih ya. Baru ini. Nggak tahu ya siapa yang nembak duluan atau gimana sih, nggak ada ya, berjalan ini aja, normal aja, natural. Baik sih orangnya baik, pengertian. Sayang, kisah cinta itu tak lama bertahan. Roy dan Evelyn memilih tetap berteman daripada pacaran. Lantas sampai kapan Roy harus menyendiri tanpa dampingan seorang istri? Pertanyaan itulah yang hingga kini tak pernah terjawab, sekalipun ia berusaha menyibak masa depannya. Gak sih, ya biasa-biasa aja lah, jangan terlalu glamour. Aku masih pengen ini kejar ini, gergetan kayaknya belum dapet, rasanya kayaknya kurang gitu. Nah, emang sekarang belum mikirin soal pasangan ini? Iya, karena aku tipikal orang kerja keras kan dari zaman dulu sampai sekarang. Masih menjajaki ya. Masih menjalani. Jadi ya doain aja deh. Selain masa depan cinta, Roy juga menyimpan satu nestapa dalam kalbunya. Di antara banyaknya penglihatan yang datang, ada kalanya ia dipaksa menyaksikan momen-momen menyedihkan, termasuk jika kelak harus berpisah dari orang-orang yang dicintainya. Ngintip dikit sih, cuma aku ya nggak mau lanjutin ngeliat sih. Ya aduh, kalau misalnya mama ada apa-apa, aduh aku sedih banget pasti. Aku nggak kuat untuk ngadepin itu. Kalau suatu saat nantinya akan, setiap orang kan akan pergi kan, ya aku nggak bisa membayangin, pasti aku akan jadi depresi. Ya, siksen dan penglihatan akan masa depan menjadi anugerah sekaligus menyelipkan duka di hatinya. Namun sepahit apapun jalan yang harus ia lewati, Roy Kiyoshi berusaha untuk siap, meski hatinya akan merasa perih seperti tertusuk belati. Aku belajar satu hal sih, kita tidak bisa mencegah kematian kayak gitu, tapi kita bisa ngerasain doang. Tapi tidak tahu kapan dan gimana cara merekamnya.